Perkenalkan, nama saya Nurlaili, mahasiswi alih jenjang S1 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama tentang obat dan yang kedua tentang sediaan farmasi. Materi pertama yaitu tentang obat. Menurut Dr. Andes Haji Syamsuni tahun 2005, obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dipergunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah ataupun rohaniah pada manusia ataupun hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Adapun pengertian obat secara khusus, yang pertama obat baku. Obat baku adalah obat yang memenuhi syarat Farmakope Indonesia untuk membuat obat. Yang kedua, obat baru. Obat baru adalah obat yang berisi zat berkhasiat ataupun tidak berkhasiat seperti pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang ketiga, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional yang berasal dari tumbuhan. Obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan tunggal atau campuran diolah menjadi sediaan tertentu. Obat ini sudah bisa dipasarkan. Yang kelima, obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang keenam, obat generik adalah obat yang nama resminya telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Yang ketujuh, obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa, dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya. Yang kedelapan yaitu obat dagang. Obat dagang adalah obat dengan nama industrinya. Contoh obat Supramox dan Etamox, di mana nama yang diberikan oleh industrinya adalah nama dagang, yang zat aktifnya adalah amoksisilin. Yang terakhir, obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Yang pertama, efek lokal, yaitu obat yang hanya bekerja pada tempat atau jaringan tertentu saja. Contohnya yaitu diberikan secara inhalasi. Yang kedua, sistemik. Efek ini adalah obat yang dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah. Contohnya diberikan secara oral, injeksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara penggunaan obat. Obat luar yaitu obat yang diberikan selain melalui mulut dan beretiket biru, sedangkan obat dalam yaitu obat yang diberikan melalui mulut dan ditelan yang beretiket putih. Macam-macam rute pemberian obat. Yang pertama oral, melalui mulut. Yang kedua nasal, disemprot ke hidung dan diserap melalui membran hidung. Yang ketiga, transdermal, melalui kulit. Yang keempat, intravena, disuntikan melalui pembuluh darah.
Yang kelima, intramuskular ke dalam otot. Yang keenam, intratekal ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang. Yang ketujuh, subkutan di bawah kulit. Yang kedelapan yaitu sublingual di bawah lidah. Yang kesembilan, bukal antara gusi dan pipi. Yang ke-10, inhalasi dihirup melalui hidung. Yang ke-11, dubur, contohnya supo. Dan yang ke-12 itu vagina, contohnya yaitu ovula. Kedua yaitu sediaan farmasi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Selanjutnya yaitu bentuk sediaan farmasi. Yang pertama, vulpis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kedua, vulvarus atau serbuk bagi adalah serbuk yang dibagi yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan kertas perkamen yang cocok untuk sekali minum. Yang ketiga yaitu tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempah cetak dalam bentuk tabung pipih. Kedua, permukaan rata atau cembung yang mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun macam-macam tablet, yang pertama tablet kempah, cetak, terikurat, hipodermik, sublingual, bukal, effervescent, dan kunyah. Yang keempat adalah pil. Pil adalah bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Yang kelima, kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Yang keenam yaitu tablet atau kapsul tablet adalah sediaan padat dibuat secara kempah cetak, bentuknya oval kapsul. Yang ketujuh, larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan di dalam air. Yang kedelapan adalah suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair. Yang kesembilan, emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Yang ke-10, gelanik adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. 11 adalah ekstrak. Ekstrak adalah sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Yang ke-12, infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ke-13, imunosirum adalah sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Yang ke-14 adalah salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Yang ke-15, suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bot dan bentuk yang diberikan melalui rektal. Yang ke-16, injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau serbuk yang dilarutkan sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit. Yang ke-17 yaitu liniment, adalah sediaan kental yang digunakan untuk melemaskan otot-otot. Yang ke-18, gargarisme.
Gargarisme adalah sediaan cair yang digunakan untuk mencuci mulut. Yang ke-19, ovula. Ovula adalah sediaan yang berbentuk oval dan penggunaannya melalui vagina. Yang kedua adalah obat tetes. Obat tetes atau mutai adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk pengobatan dalam ataupun pengobatan luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebut dalam Farmakope Indonesia. Adapun keuntungan dan kerugian obat tetes. Yang pertama, keuntungan. Sangat baik digunakan untuk pemberian dosis kecil. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pemberian khususnya bagi usia bayi dan balita yang belum dapat menelan obat dengan baik. Yang ketiga, obat lebih mudah diabsorpsi. Yang keempat, mengurangi resiko iritasi pada lambung oleh zat-zat iritan. Adapun kerugian obat tetes, yang pertama, stabilitas bentuk larutannya kurang baik. Yang kedua, diperlukan ketepatan dosis yang presisi. Yang ketiga, kesulitan dalam masalah formulasi untuk menutupi rasa zat aktif yang pahit dan tidak menyenangkan. Sediaan obat tetes dapat berupa yang pertama, tes mata. Cara penggunaan tetes mata pada orang dewasa: cuci tangan pakai sabun dan air, berdiri atau duduk dengan tegak, wajah menghadap langit-langit, tarik kantong mata ke bawah, teteskan obat mata ke dalam kantong mata. Selanjutnya, tutup mata selama 2-3 menit, jangan berkedip. Yang kedua yaitu tetes hidung. Cara penggunaan tetes hidung: yang pertama, lebarkan lubang hidung. Yang kedua, posisi duduk dan kepala dimiringkan ke belakang atau berbaring dengan diganjal bantal di bawah bahu. Yang ketiga, masukkan ujung alat penetes sediaan sedalam 1 cm ke dalam lubang hidung. Yang keempat, teteskan 2-3 tetesan. Selanjutnya, kepala segera dicodongkan jauh ke dalam sehingga kepala berada di antara lutut. Yang kelima, kemudian tegak setelah beberapa detik. Tetesan akan masuk ke dalam tenggorokan atas. Ketiga yaitu tetes telinga. Cara penggunaan tetes telinga: yang pertama, hangatkan telinga dengan cara digenggam dengan telapak tangan. Jangan menggunakan aliran air panas karena suhu tidak terkontrol. Yang ketiga, kepala dimiringkan ke samping atau berbaring dengan posisi telinga ke atas. Yang ketiga, tarik daun telinga sedemikian rupa sehingga lubang telinga terbuka lebar. Yang keempat, teteskan 2-3 tetes lalu tunggu 5 menit.